menceritakan tentang seorang pria yang bernama Goreng. Ia ingin melakukan penelitian di sebuah penjara yang disebut lubang, di mana penjara tersebut memiliki ruangan yang sangat banyak, dan setiap tahanan sebulan sekali akan berganti ke ruangan yang berbeda. Jika beruntung akan mendapatkan kamar lantai teratas, dan jika sial maka akan mendapatkan kamar lantai terbawah, atau bahkan akan mendapatkan kamar pertengahan. Goreng melakukan penelitian dengan menjadi salah satu anggota dalam tahanan penjara agar penelitiannya itu lebih detail. Dan film pun baru saja dimulai. Terdapat dua orang pria yang berada di sebuah ruangan. Ruangan itu adalah ruangan lantai 48. Sedikit informasi bahwa semakin besar nomor lantai kamar tahanan, maka ruangan akan semakin turun ke lantai bawah. Mereka pun berkenalan. Pria yang masih muda bernama Goreng dan pria tua bernama Terima Kasih. Di dalam ruangan tersebut terdapat sebuah lubang peta, yang mana lubang itu adalah tempat turunnya meja makanan yang sangat banyak. Tetapi sayangnya makanan tersebut dihidangkan dari ruang lantai teratas, yaitu ruangan nomor 1 sampai ruangan terbawah, di mana ruangan penjara itu memiliki lebih dari 300 kamar yang bertingkat dari nomor urut 1 sampai 300-an. Bayangkan saja seberapa dalam lubang yang khusus dibuat untuk para tahanan di penjara. Dan saat ini Goreng berada di lantai pertengahan, yaitu 48. Saat makanan sudah tiba di ruangan, tiba-tiba si Goreng terkejut karena ternyata meja peta itu memiliki makanan yang sangat banyak. Namun makanan tersebut sudah berantakan dan tampak seperti sisa-sisa makanan yang sudah dimakan dari kamar lantai atas. Memang benar bahwa makanan itu disajikan dengan sangat banyak, dan satu meja itu adalah makanan untuk seluruh tahanan penjara yang ada di dalam lubang. Namun jadwal makannya harus berurutan dari kamar lantai 1 sampai kamar lantai terbawah. Apabila ada yang tidak kebagian makanan, maka ia akan menahan lapar selama sebulan, atau bahkan membunuh teman sekamarnya untuk dijadikan santapan. Cerita pun berlanjut. Si Goreng jijik melihat makanan itu dan hanya mengambil sebuah apel dan menyimpannya di kantongnya. Meja pun turun ke ruangan berikutnya. Jam makan mereka hanya diberikan 1 menit di setiap ruangan. Saat meja makanan sudah turun ke lantai bawah, tiba-tiba suhu ruangan yang ditempati Goreng berubah menjadi panas, dan panas itu semakin bertambah. Ternyata penyebabnya adalah apel yang disimpan si Goreng di dalam kantongnya. Terima Kasih menjelaskan bahwa dalam ruangan tersebut mereka tidak boleh menyimpan makanan apapun. Jika menyimpannya, maka ruangan akan bersuhu sangat panas atau sangat dingin. Di hari berikutnya, saat meja peta berisikan makanan turun ke ruangan 48, Goreng dan Terima Kasih melihat di atas meja ada seorang perempuan yang duduk di atas meja makanan dengan wajah dan tubuh yang terluka. Namun Terima Kasih mengatakan kepada si Goreng untuk mengabaikan orang tersebut dan menyuruh Goreng untuk makan. Ternyata Terima Kasih mengenal wanita itu karena ia selalu turun dengan meja setiap bulan untuk mencari anaknya. Perempuan itu bernama Miharu. Di hari berikutnya, Goreng dan Terima Kasih pun melakukan aktivitas seperti biasanya sampai ia berada di ruangan tersebut genap 1 bulan. Terima Kasih menjelaskan bahwa setiap bulan mereka akan dirombak lantai kamarnya. Meskipun sekarang mereka berada di lantai 48, bisa saja bulan berikutnya mereka akan berada di lantai 10 atau bahkan lantai 1 atau bahkan lantai 100, tergantung kepada keberuntungan. Dan dapat dipastikan bahwa teman sekamar tidak akan berubah kecuali karena ia sudah dibebaskan atau dibunuh. Barulah teman sekamar akan berganti. Di malam terakhir, Terima Kasih mengatakan bahwa ia senang sudah sekamar dengan Goreng. Ia sangat bahagia. Dan tiba-tiba mereka pingsan karena mencium aroma gas bius. Dan paginya, tiba-tiba mereka sudah berada di ruangan 173. Goreng terbangun dengan ikatan kain di seluruh tubuhnya. Ternyata Terima Kasih lah yang mengikatnya. Ia ingin menjadikan Goreng sebagai makanan cadangan saat ia kelaparan nanti. Karena kamar tersebut sudah pasti tidak akan kebagian makanan apapun karena sudah dihabiskan oleh kamar-kamar yang ada di lantai atas. Apapun, Terima Kasih pun menahan laparnya beberapa hari sampai akhirnya ia sangat kelaparan dan hendak menjadikan Goreng sebagai santapannya. Saat ia sedang merobek kaki si Goreng dengan sebilah pisau dan hendak memakannya, tiba-tiba perempuan yang bernama Miharu turun menggunakan meja lagi. Ia melihat Terima Kasih yang ingin memakan Goreng dan sangat marah melihat hal tersebut. Dan Terima Kasih pun dibunuh oleh Miharu dan Goreng pun selamat.
Di hari-hari berikutnya, mereka pun hidup seperti kanibal dengan memakan mayat terima kasih. Sampai akhirnya Miharu meninggalkan si Goreng dan turun lagi ke lantai bawah menggunakan meja tersebut. Sebulan pun berlalu, Goreng pun berganti ruangan. Ia sangat beruntung karena mendapatkan ruangan nomor 33. Ia bersama seorang wanita, yang mana wanita itu adalah seorang staf yang bekerja di penjara. Ia masuk ke dalam lubang untuk membantu agar setiap tahanan dalam ruangan mendapatkan makanan jatahnya masing-masing, sehingga setiap ruangan sampai ke tingkat paling bawah mendapatkan makanan jatah mereka dan tidak mati kelaparan atau saling membunuh. Namun sebulan telah berlalu dan usaha perempuan itu gagal. Akhirnya mereka pun telah berganti ruangan lagi. Dan dengan sangat tidak beruntung, mereka mendapatkan kamar lantai 202, ruangan yang bahkan tidak akan ada sisa makanan sedikit pun. Akhirnya wanita tersebut pun putus asa dan ia bunuh diri. Si Goreng menjalani waktu sebulan di kamar terbawah itu sendirian. Selama sebulan ia pun masih bertahan di ruangan tanpa makanan apapun. Bahkan sisa di atas meja tidak ada sedikit pun dari lantai atas. Dan sebulan pun berlalu lagi. Goreng terbangun di ruangan nomor 6. Kali ini ia sangat beruntung. Goreng mendapatkan teman sekamar bernama Baharat, yang mana Baharat sangat ingin keluar dari ruangan lubang tersebut dengan memanjat menggunakan tali. Namun sayangnya usahanya gagal karena orang di lantai kamar atas tidak mau membantunya untuk naik ke sana menggunakan tali. Sampai-sampai Baharat hampir terjatuh ke lubang yang dalam itu. Akhirnya Goreng dan Baharat mempunyai rencana untuk membagikan makanan dengan adil ke seluruh tahanan yang ada. Mereka naik ke atas meja makan yang penuh dengan makanan dan turun ke lantai berikutnya. Mereka mengancam para tahanan agar memakan makanan jatah mereka saja dan tidak memakan makanan jatah orang lain. Goreng dan Baharat melakukan aksi mereka sampai lantai paling bawah dengan penuh pengorbanan. Mereka sudah menyisakan satu buah makanan untuk disimpan dan dijadikan sebuah pesan untuk pengelola penjara agar pengelola penjara memperlakukan mereka seperti manusia yang layak. Namun sayangnya, ternyata di lantai paling bawah mereka menemukan anak kecil. Mungkin saja ia adalah anak Miharu yang selama ini ia cari. Akhirnya, makanan itu diberikan kepada anak Miharu yang sudah sangat kelaparan di lantai paling terbawah. Singkat cerita, anak Miharu pun diletakkan di atas meja, agar saat mejanya kembali ke atas dengan sangat cepat, pengelola penjara dapat menemukan anak tersebut dan memahami pesan yang disampaikan. Namun di akhir cerita tidak diketahui apakah Goreng juga mati seperti para tahanan yang lain atau tidak. Hal ini menggambarkan kehidupan sosial manusia yang menilai bahwa kehidupan setiap orang dinilai atas tingkatannya. Yang kuat menindas yang lemah, dan yang kaya tidak mau berbagi kepada yang miskin. Tidak adanya nilai-nilai kemanusiaan dan memperlakukan manusia layaknya sebuah binatang. Karena kurangnya solidaritas di antara mereka, mereka membiarkan orang lain mati dan saling membunuh satu sama lain. Dan film pun berakhir.